salah lagi. Oke. Wie soll ich dich nennen? Wie soll ich dich nennen? Apa ya? Superwoman. Superwoman. Oke, hello guys. Hello guys. Selamat siang, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Jadi hari ini tanggal 3 November 2021 adalah hari yang cukup menegangkan dan cukup penting bagi kita berdua, yang dimana hari ini akan dilakukan transfer embrio dan katanya suamiku mau interview aku. Oke, bitte schön. Okay. What you feel now? Oke. In Indonesisch. Satu nervous, pasti jelas nervous, takut, angst, nah, und was noch ya? Auch glücklich. Happiness. Iya, happy karena selang dari program bayi tabung kita yang pertama sampai sekarang itu berapa bulan ya? Kita terakhir itu Februari kan ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Dan 9 bulan kita menunggu dari proses bayi tabung yang pertama sampai proses bayi tabung yang kedua untuk transfer embrionya. Jadi cukup lama menunggu, 9 bulan kita menunggu. Dan akhirnya program bayi tabung kedua kita sudah terlaksana, tahap demi tahap, dari pengecekan, terus minum obat, disuntik, dan ya akhirnya gitu, akhirnya kayak terbayarkan, akhirnya di hari ini akan dilakukan transfer embrio. Jadi ya campur-campur, ada nervous, takut, dan bahagia, happy. Okay, and what you feel from the first time to the second time, the difference? Oke, perbedaan dari program bayi tabung yang pertama dan program bayi tabung yang kedua sebenarnya banyak, ganz viel. Nah, dari pembiayaannya, kostet mehr dieses Mal, nah. Program bayi tabung yang kedua itu jauh lebih mahal dibandingkan program yang pertama karena aku ada tambahan suntikan di situ kan, suntikan Decaptil itu aku nambah, sama Gonal F-nya aku nambah. Otomatis pembiayaannya juga nambah. Itu sekitar untuk obatnya aja ya teman-teman ya, untuk obat tambahannya aja sekitar 4-5 juta. Lalu tambah lagi karena pandemi, untuk kali ini wajib pakai antigen, sama pas kemarin pengambilan sel telur itu pakai PCR, dan itu juga memakan biaya ya teman-teman gitu. Terus untuk masalah biaya pastinya lebih mahal program yang kedua. Terus masalah fisik aku lebih kena di program bayi tabung yang kedua. Program bayi tabung yang pertama aku ngerasain sakitnya itu hanya pada saat pengambilan sel telur, dan hanya di hari itu aja aku benar-benar totally KO, totally aku bed rest. Tapi di program yang kedua ini udah 1 minggu kayak perut aku tuh agak sakit, terus punggung aku juga sakit gitu. Tapi kemarin sempat reda, 2 hari yang lalu tuh sempat reda, 2 atau 3 hari yang lalu sempat reda karena aku tambahin paracetamol gitu. Terus kalau masalah fisik tadi udah, sekarang mentalitas aku justru kena di program bayi tabung yang kedua lebih parah. Kalau program bayi tabung yang pertama pasti juga kena, tapi program bayi tabung yang kedua ini justru lebih kayak dihajar lagi mentalnya karena harapannya itu justru lebih banyak karena kan program bayi tabung yang pertama udah gagal ya. Berharap program yang kedua bisa berhasil, tapi ternyata dari perkiraan sekitar 17 telur. Minggu lalu tuh masih dibilang 17 telur. Terus ternyata hanya 10 telur yang bisa diambil. 10 telur yang bisa diambil dan 9 yang diinjeksikan dengan sperma. Lalu ternyata dari 9 itu yang bertahan sampai di hari ini, di hari Rabu, hanya 1. Jadi kayak wah gila. Dengan semua rasa sakit yang udah aku rasain, dengan segala sudah harapan yang terlalu besar mungkin ya, terus tiba-tiba kehajar tadi pagi dapat telepon bahwa hanya 1 telur yang bertahan.
dan mereka tadinya menyarankan untuk tidak ditransfer hari ini tapi akan dibekukan dulu dan akan dilakukan next. Dan nextnya ini aku nggak tahu nextnya kapan kan, mungkin awal tahun depan. Dan untuk pembekuan itu kan juga memakan biaya. Sedangkan pas suamiku tanya sama pihak labornya berapa persen kemungkinan bisa berhasil dari yang dibekukan itu, dan mereka bilang cuman hanya sekitar 35%. Dan dia juga bilang bahwa tidak terlalu besar perbedaannya jika nanti transfernya itu dari yang dibekukan telurnya sama yang fresh hari ini. Dan aku mikirnya ya udahlah, mendingan sekalian aja gitu, ngapain kita buang-buang ekstra biaya untuk dibekukan sedangkan persentasenya juga nggak terlalu besar perbedaannya gitu ya. Jadi pembiayaan lebih mahal, fisik aku kena hajar, dan mentalitas aku down gitu. Tapi sekarang hari ini aku berharap, aku udah berserah sama Tuhan, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, aku harus siap gitu. Oke. You think this time it's better or? Kalau aku berpikir, I mean, what you think for can make baby it's better or? Hoffnung meinst du? Ja, Die Hoffnung ist vom besser. letzten Mal oder dieses Mal? Ist besser, ja genau, welches besser? Kalau untuk rasa kepercayaan dirinya, aku lebih percaya diri kali ini karena kalau di program bayi tabung yang pertama itu memang 2 telur yang ditransferkan, tapi itu cepet banget teman-teman. Kita hari Jumat pengambilan sel telur, dan hari Seninnya itu langsung ditransferkan karena mereka bilang kondisinya tidak baik telurnya. Dan kali ini di hari Rabu, berarti otomatis ada jeda 2 hari yang dimana si satu telur ini bisa cukup baik kondisi. Jadi aku berharap dari 1 telur ini bisa berbuah dengan baik. Dan ya, aku benar-benar butuh mukjizat dari Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan aku memberikan aku sebuah mukjizat lah, bahwa dari 1 telur ini nanti bisa berkembang menjadi dari embrio ini bisa berkembang menjadi baby gitu. Tapi kali ini lebih pede. And you think the hospital is better than last time or it's not so good? Oke. Kalau sebenarnya kita programnya di tempat yang sama ya, pusat program bayi tabung di kota Münster. Kalau perbedaan pelayanan dari yang pertama dan kedua, sebenarnya yang pertama itu jauh lebih baik dibandingkan program yang kedua, karena gimana ya, mereka itu minim sekali komunikasinya gitu loh. Kurang juga memberikan saran sama aku. Misalkan kalau di Indonesia tuh kayaknya enak gitu ya, dokternya harus makan ini, vitamin ini, segala macem tuh dikasih tahu sama dokternya. Kalau di sini aku justru yang nanya sama dokternya gitu, apa yang harus aku jaga makanannya, vitamin apa yang harus aku konsumsi, even di luar obat yang sudah dari rumah sakit gitu loh. Gitu. Tapi ya program pertama sebenarnya lebih baik sih dibandingkan program ini. Apalagi mereka itu udah sampai 3 kali ngasih salah ngasih jam termin. Sampai kita itu termin pertama untuk ketemu untuk untuk pengecekan rahim aku beberapa, kayaknya sebulan yang lalu itu ya. Semua erster termin. Ya, sebulan yang lalu itu adalah termin pertama yang dimana akan dilakukan pengecekan rahim aku. Tapi orang dari sini itu salah memberikan waktu. Mereka bilang aku tuh setiap telepon dari pusat program bayi tabung itu selalu aku rekam supaya kita bisa mengulang apa yang mereka ucapkan gitu kan. Harusnya hari Senin itu kita kesini hari Senin, tapi mereka kasih tahu, mereka baru nelpon lagi hari Selasa, katanya harusnya kemarin itu kita datang ke sini untuk pengecekan gitu. Jadi kita termin pertama aja kelewatan. Terus masalah PCR test juga, PCR test harusnya
aku harus ngelakuin itu di hari Kamis, tapi mereka bilangnya hari Rabu aku udah harus PCR. Terus aku suruh telepon lagi suamiku, ternyata benar harus hari Kamis dulu untuk tes PCR-nya. Terus terakhir hari ini, di hari ini omongan pertama dia bilang setengah 12 aku sama suamiku harus sudah sampai di sini. Terus dia ngomong lagi jam setengah 11. Jadi kayak ya 3 kali untuk masalah waktu itu kayak miskomunikasi gitu. Jadi kita harus memang benar-benar nanya ulang gitu. Ya, itu aja sih. You want make the next time again here? Good Frage. Suamiku nanya apakah nanti next program kalau misalnya gagal kita akan tetap berjuang lagi program bayi tabung. Dan aku masih mikir sih apakah kita di sini atau pindah tempat. Kalau kita pindah tempat dan müssen wir wieder anmelden und so mit Überall. Ya, harus berurusan lagi dengan segala dokumen segala macam. Dan aku pikir udahlah. 6 Monate gültig die Dokumente immer. Ja. Dann machen wir wieder hier. Okay, weil die kennen uns schon. Ya. Jadi kita akan tetap melakukan program di sini sampai akhirnya. Ya, dan kalau nggak berhasil juga ya udah. Jadi stop bertanya kepada kami kapan kami mau punya anak. Teman-teman mungkin yang bertanya seperti itu tidak tahu bagaimana perjuangan kami untuk bisa memiliki keturunan. Dari program bayi tabung, dari segala suntikan-suntikan itu, dari segala makanan sudah teman-teman, sudah. Jadi memang keputusan untuk masalah hamil atau tidak itu dari Tuhan. Jadi ya tanyanya sama Tuhan saja. Yang penting kita sebagai manusia, sebagai pasangan suami istri ini sudah berusaha sebaik mungkin gitu. Tadi pagi kita juga udah ke gereja, udah nyalain 3 lilin, 1 lilin suamiku, 1 lilin aku, 1 lagi untuk si embrionya ini gitu. Oke, was no? Kannst du Leuten sowas empfehlen oder lieber eher nicht? Oke, buat teman-teman yang tinggal di Jerman dan ingin melakukan program bayi tabung, aku jujur tidak merekomendasikan tempat ini. Walaupun sebenarnya tempat ini punya nama ya, tapi aku kurang suka. Justru kalau menurut aku kayaknya mendingan program bayi tabung di Indonesia even lebih mahal ya, di Indonesia lebih mahal karena kalau di Jerman itu kan kita di cover asuransi 50% dan dari pemerintah Jerman kita dibantu 900 euro. Jadi which is itu lebih murah sebenarnya kalau di Jerman. Tapi kalau untuk kualitas, kalau menurut aku ya kayak memang lebih bagus di Indonesia. Tapi kan kita tidak bisa meninggalkan Jerman begitu lama. Jadi ya makanya kita melakukan program bayi tabung pun di Jerman. Mau nggak mau ya di Jerman. Tapi kalau misalkan teman-teman yang di Jerman pengen program bayi tabung, jangan di sini. Kalau nggak salah di Essen atau di Dortmund itu jauh lebih better ya. Di Dortmund atau di Essen? Ich habe Gutes über Essen gehört. Di Essen kayaknya, di kota Essen. Kota Essen katanya lebih bagus sih. Ya, oke lah. Kita lihat aja. Ya, kita tunggu jawaban dari Tuhan ya. Setelah ini, setelah transfer embrio, aku akan disuruh menunggu sekitar 2 minggu untuk bisa tes kehamilan. Gitu. Oke, was noch? Ich wüsste jetzt nichts mehr fragen. Oke. Hast du noch eine Idee für eine Frage? Tidak. Jadi kalau ya aku minta doanya teman-teman, semoga proses program bayi tabung kita yang kedua ini berhasil. Dari satu embrio tersebut bisa berbuah menjadi seorang baby yang lucu, yang takut akan Tuhan. Dan ya kalaupun tidak berhasil, aku akan langsung vaksin dan akan pulang dulu ke Indonesia sekitar beberapa bulan untuk merecovery fisik, mental yang udah kayak gunung meletus, tau gak? Setelah itu kita akan lanjut program bayi tabung yang ketiga. Oke.
Itu sih. Das waren alles, oder? Ya. So teman-teman semuanya, thank you Terima kasih. for watching. Jangan lupa di like, Die comment di subscribe and share. YouTube channel Keluarga Batak. di Jerman. Dadah semuanya. God And the bless next you. video is when you come back. Nah, warum? Morgen. Ja. Wie du Okay. dich morgen fühlst. Iya sih. Dadah. The next video is a feel for tomorrow.